Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Majalah Gross Digital, Gross TV kembali mengudara. Kali ini Gross TV bersama dengan Mas Oyong, lengkapnya Dr. Bambang Oyong SH MH. Dia merupakan salah satu Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kalimantan Selatan. Iya. Kalimantan Selatan, yang ditunjuk juga oleh para ketua Pengwil IPAT seluruh Indonesia sebagai ketua mediasi, Bang ya. Ya. Nah, Nanti saya luruskan dulu ya. oh boleh. Yang bengkok dilurusin, Bang. Saya luruskan dulu. Siap. Ya, jadi begini. Selamat sore semuanya, kawan-kawan semuanya. Artinya adalah kawan-kawan yang tergabung dari Ekspresidium yang pada saat pelaksanaan Kongres IPAT ke-7 di Makassar tanggal 27 sampai 29 2018 yang lalu, Ya, betul. ya kan kami juga merasa bertanggung jawab penuh ya tentang pelaksanaan dari kongres yang ada tersebut. Siap. Akhirnya kemudian kawan-kawan yang tergabung dengan Ekspresidium berpikir bagaimana juga ikut andil ya, mencari jalan keluar di dalam proses penyelesaian ya perbedaan yang ada di tubuh organisasi IPAT ini, dengan cara memandang apakah pelaksanaan kongres itu sesuai atau tidak. Kemudian teman-teman Ekspresidium berpikiran konflik yang meruncing ini mau tidak mau kita juga harus hadir di situ untuk mencari cara penyelesaian yang terbaik. Akhirnya kita berinisiasi untuk melaksanakan atau menawarkan diri ya selaku mediasi. Oke. Kawan-kawan menunjuk saya selaku koordinator tim ya, mediasi. koordinator tim mediasi ya dari 33 Ekspresidium selaku pelaksanaan kongres kemarin ya, untuk berinisiasi di dalam rangka proses melaksanakan mediasi kepada para narasumber yang ada saat ini. Akhirnya kita membentuk tim 7 ya. Mengapa tim 7 ini dibentuk? Ya, untuk efektivitas kita berinteraksi. Ada 33 Pengwil ya Ekspresidium, kemudian membentuk lagi tim 7 dan mereka menempatkan saya selaku ketua. Oke. Dengan sekretaris Bang Duli. Ya. Mas Oyong, sebelum jauh, tadi Mas Oyong sudah jelaskan bahwa Mas Oyong dan kawan-kawan sekitar 7 orang itu sebagai tim 7 ya, yang ditunjuk oleh 33 tim 7 yang ditunjuk oleh para ketua Pengwil, teman-teman Ekspresidium ya, bukan para ketua Pengwil Ekspresidium, yang juga merupakan mantan ketua Pengwil dan ada juga ketua Pengwil juga saat ini. Oh gitu, berarti ada Ekspresidium, ada mantan ketua Pengwil. Ya, dulu artinya kan kita ini menamakan diri Ekspresidium, kemudian karena masa kerja, kemudian ada sebagian telah melaksanakan Komparwil. Kalsel salah satu telah melaksanakan Komparwil ketika itu. Artinya ketika itu awal mulai saya selaku ketua Pengwil, saat ini tidak lagi sebagai ketua Pengwil karena sudah berganti. Tapi menempatkan diri dalam proses mediasi ini ya selaku tim ya di dalam pelaksanaan mediasi yang diinisiasikan oleh kawan-kawan yang tergabung dari di Ekspresidium itu sendiri. Mas Mahfud. Nah, aku agak mundur ke belakang nih, Bang. Setelah selesai kongres di Makassar, kemudian terjadilah sedikit kericuhan ya. Di penghujung itu kan terjadi sedikit kericuhan, ada dari pendukung calon dan calon tidak menerima hasil
hasil dari Kongres. Kemudian berlanjut ke gugatan. Nah, dari situ apa yang Mas Oyong lihat perjalanannya nih semenjak diputuskannya sampai muncul gugatan sampai saat ini, Bang? Mas, gimana Mas? Tanggapannya Mas? Ya, oke. Kami tidak bisa memungkiri ya adanya cara pandang yang berbeda kawan-kawan terhadap memandang hasil dari Kongres IPAD yang ke-7 tanggal 27 sampai 29 Juli 2018 yang lalu. 2018. Kita tidak bisa menyamakan semua pemikiran yang sama. Ya. Kita hargai kawan-kawan sebagian untuk cara pandangnya melihat dari hasil Kongres tersebut. Memang dengan ada cara pandang yang berbeda itu, dalam tanda petik dalam pemikiran kita ada perbedaan. Dan perbedaan itu iya sampai saat ini kan begitu ya. Ada maksudnya gugatan ya kan, kemudian berjalannya gugatan tersebut, keluar putusan Pengadilan Negeri nomor 694, kemudian putusan tersebut dikeluarkan melalui putusan Pengadilan Tinggi 224 ya. Tapi ya 2000. Kemudian dengan adanya gugatan-gugatan tersebut, ya kita menganggap itu tidak efektif ya bagi rangkaian sebuah organisasi besar IPAD itu sendiri. Ada 20.000 anggota IPAD seluruh Indonesia. Ya, betul. Ya, kita ingin organisasi IPAD ini tumbuh besar, ya kan, karena potensinya sangat luar biasa. Potensinya sangat luar biasa karena peran dari profesi PPAT itu sendiri di dalam proses pembangunan bangsa dan bernegara kita yang ada saat ini. Kita jangan sampai organisasi yang besar ini tercerai-berai hanya dalam tanda petik melihat suatu perbedaan yang ada. Ya, nah kemudian perbedaan ini kan sampai saat ini kan belum ada titik temunya. Ya, betul. Ya kan, cara pandang kawan-kawan belum ada titik temu. Kemudian kita masuk di situ dan menawarkan diri untuk selaku mediator di dalam proses mediasi tersebut. Kemudian karena kita menawarkan diri selaku mediator dan itu ditindaklanjuti, dan kami sangat berterima kasih kepada seluruh narasumber ya dengan penilaian positif ya, baik itu dari Bang AA, dari Mbak Oti dan Bang Firtonal, kemudian Bang JP, semuanya positif kehadiran kami selaku tim mediasi. Tidak ada satupun menghalangi proses kegiatan dari tim mediasi ini. Karena itu dalam sebuah rangkaian kegiatan yang sebelumnya, ya, jadi terbentuknya di bulan Agustus, kita sudah melaksanakan rangkaian-rangkaian dialog ya, intent, baik itu dari sama Bang AA, sama Mbak Oti, sama Bang Ferdonal, kemudian kita dialog secara linear juga. Di situ ada Mbak Oti, Bang Ferdonal, Bang AA, dengan timnya semua. Ya, kemudian kita dialog dengan PP juga sudah pernah kita laksanakan dialog. Akhirnya kita sampailah kita ke titiknya. Titiknya itu adalah ya karena kita tahu ya kan, meruncingnya ini kan cara pandang yang berbeda. Ya, pengakuan dari ketua umum, pengakuan dari para pihak yang lain. Kemudian kita berusaha ya untuk menyelesaikan proses perbedaan yang ada ini. Kita pertemukanlah para pihak ini. Kita pertemukanlah Bang AA, kita pertemukanlah Bang JP, ya, karena kami beranggapan karena mereka ini orang-orang ya, teman-teman yang berjiwa besar ya, akhirnya menyambut positif dan bertemu, dan kita sampaikan keinginan kita kepada narasumber ini bahwa langkah terbaik di dalam proses penyelesaian perselisihan yang meruncing yang ada di pengurusan organisasi IPAD ini, tidak ada cara lain adalah dengan cara berdamai. Ya, arti begitu ya, dengan cara berdamai. Cara berdamai itu bagaimana? Macam-macam cara. Ya, cara berdamai itu bagaimana? Macam-macam cara. Karena itu kita tawarkan beberapa solusi. Ya, akhirnya solusi-solusi ini dari pertemuan intern yang ada, ya kan, akhirnya dapatlah keinginan untuk dalam cara pandang yang sama ya, untuk mengakhiri perselisihan ini dengan cara walaupun macam-macam istilah, ada KLB, ya KLB lanjutan, rembuk nasional, macam-macam ya. Tapi
dengan apa yang kita inginkan ya, dengan apa yang kita inginkan, sebagaimana yang ada adalah sesuai dengan anggaran dasar dan sesuai dengan anggaran rumah tangga itu, maka pelaksanaan itu harus dilaksanakan dengan kongres luar biasa. Solusinya kongres luar biasa. Solusinya kongres luar biasa. Nah, ya, solusi dengan kongres luar biasa lanjutan yang dianggap belum selesai di kongres yang lalu di Makassar. Yang belum selesai di pada kongres di Makassar yang lalu, dan itu dapat dilanjutkan ya tahapan-tahapan selanjutnya. Berarti itu bisa kemudian lanjut Bang. Lanjut Mas, lanjut. Kemudian ya kan proses ini berjalan, kemudian kita bertemu lagi ya, kemudian kita sudah, saya optimis orangnya, saya sama Bang Ruli optimis orangnya kan, karena dari para narasumber yang kita ajak bertemu dan dialog ini dengan ada pemikiran yang sama di antara mereka berdua. Hanya ya kan gitu ya. Pemikiran sama saya sudah ada, titik poinnya sudah ada. Ya kan, tapi memang ya untuk melaksanakan keinginan yang sama ini kan dibutuhkan cara dan tawaran yang lain, dari cara dan tawaran yang lain. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Yang beginilah yang belum ada titik temu di antara para narasumber. Ya. Oh gitu. Tapi ini bagian dari proses berjalannya waktu. Tapi kami sangat yakin proses mediasi ini akan berjalan dengan baik, karena itu yang diinginkan oleh para narasumber. Berarti para narasumber ini baik penggugat, tergugat, pembanding, terbanding ini sebetulnya ingin berdamai dan menyelesaikan sengketa ini kan, seperti itu kan? Oh iya, jelas ya. Nah, saya menyelesaikan itu. Karena itu jalan yang terbaik. Bang, Mas Oyong, saya agak sedikit keluar nih. Kalau Mas Oyong kan aktif juga ya di media sosial ya, kemudian juga pasti dengarlah selentingan-selentingan di lapangan. Itu mulai memanas kembali nih Mas Oyong. Nah, apa sih yang membuat hal itu menjadi memanas kembali, seakan-akan anggota memandang, loh kok seperti ini jadinya, padahal kan sudah ada tim 7 dalam rangka menyelesaikan sengketa, bahkan ex-presidium dan mantan Pengwil pun mendukung, bahkan para narsum yang tadi Mas Oyong sampaikan juga setuju untuk penyelesaiannya secara damai. Ujung-ujungnya kongres luar biasa atau kongres lanjutan. Tanggapan nih kemana Mas melihat kondisi saat ini? Iya, ini didasari teman-teman tidak sabar sebenarnya. Ya kan, teman-teman tidak sabar kemudian mengungkapkan ketidaksabaran itu melalui media sosial. Karena itu ketika Mas Mahfud meminta kita untuk menjelaskan dulu persoalannya, pada dasarnya cara berpikir dari para narasumber ini ada titik temunya, tapi memang ada beberapa hal yang maksudnya ada beberapa hal ketentuan ya atas keinginan oleh para masing-masing narasumber ini untuk dibuat cara penyelesaiannya bagaimana kalau ini akan terjadi, bagaimana kalau ini akan begini, bagaimana gitu. Nah, sebenarnya Mas Mahfud inilah yang sebenarnya yang dikatakan dialog intent itu loh Mas. Ya, dialog yang ada ya. Memang kalau kita melihat proses dimanapun proses mediasi ini kan tidak bisa menggunakan cara emosi kan, harus melihat dan cara pandang masing-masing narasumber. Tim mediasi ini posisinya dalam posisi yang imbang, yang balance ya, karena di satu sisi untuk menempatkan keseimbangan dari pihak A ingin menempatkan keseimbangan dari pihak B, tidak boleh bersebelah. Dan kami juga akan menjaga harkat dan nama baik masing-masing pihak kan begitu. Dan kami akan tetap menjaga harkat dan nama baik masing-masing para pihak. Ya, jangan sampai mediasi ini, jangan sampai mediator ini dalam tanda petik itu adalah lebih condong ke A ya kan, kemudian mengurangi fungsi dari pihak yang lain. Tidak, semuanya sama. Karena itu ketika ada tawaran dari A kemudian kita sampaikan kepada B, kita formulakan lagi gitu Mas. Kita formulakan lagi ya kan. Nah, kalau itu memang sudah dapat ya cara formulanya dan itu sudah disepakati oleh masing-masing pihak ya kan. Kalau saya mengatakan ini
khususnya lah. Kalau umumnya sudah apa sih sebenarnya? Kalau dalam sebuah perjanjian umumnya sudah ada, perjanjian khususnya lagi lah yang harus kita samakan, ya kan? Tapi memang inilah faktanya ya gitu ya, agak sedikit terhambat sedikit ya dalam proses pengambilan keputusan oleh para narasumber yang ada. Ya. Nah, bahkan banyak muncul statement-statement bang di luar dalam artian statement yang disampaikan oleh narasumber lain, maksudnya di luar para pihak ini kan seakan-akan si A mendukung si B, si C mendukung si D, itu bagaimana mas? Nah ini yang harus diluruskan, apa yang seharusnya anggota pahami. Makanya kenapa saya minta Mas Oyong untuk memberikan penjelasan agar anggota IPATS yang ada di seluruh Indonesia itu paham duduk perkaranya seperti apa sih sebetulnya, Mas. Itu loh. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit panjang lebarnya nih. Namun kan ada pihak A, pihak B yang coba memberikan statement. Justru statement ini membuat bukan menenangkan, justru menjadi tambah memanas, Mas. Jadi gimana, Mas? Apa yang seharusnya oleh anggota? Itu memang tidak bisa dipungkiri ya kan? Iya. Ketika teman-teman itu mengeluarkan statement ya, kemudian mengeluarkan cara pikirnya melalui media, kita nggak bisa melarang. Tapi kami menginginkan dari tim mediasi ini sedikit bersabar ya, sedikit bersabar, sampaikanlah segala sesuatu itu dengan tidak dalam tanda petik menyerang misalnya kan. Kalau perlu membuat jalan keluar yang ada di dalam statement yang ada. Tidak menyerang A, tidak menyerang B. Karena nanti pada dasarnya statement-statement yang ada di medsos ini pada dasarnya tidak efektif. Tidak efektif karena akan dibaca oleh para narasumber. Seolah-olah itu pendapat narasumber. Betul. Ya gitu ya. Betul. Misalnya ada statement dari A, ya seolah itu pendapat dari narasumber. Padahal itu bukan pendapat dari para narasumber, ya kan. Nah, mungkin ada juga sebagian kawan-kawan memang sengaja ya mengkondisikan permasalahan yang ada di IPAT ini bukan ingin untuk mencari jalan keluar, tapi itu kita tidak pungkiri. Memang tidak bisa ya menerima segala 100% ya pelaksanaan dari proses mediasi itu. Dan itu wajar. Ini organisasi besar pasti plus dan minus. Pro dan kontra itu pasti ada. Ya itu. Kemudian juga kami akan menggiring proses mediasi ini melalui ya misalnya KLB itu yang diinginkan adalah itu akan diambil oleh semua pengil. Pengil yang akan menjalankan proses ini. Berarti hanya pengil yang telah melaksanakan komperwil, ada sebagian pengil yang belum melaksanakan komperwil, tidak semua pengil akan terlibat nanti dalam proses mediasi. Oh gitu. Dan kan di anggaran dasar rumah tangga kan diatur minimal kan 2/3 Mas ya, kalau nggak salah ya. Apakah itu yang dipakai? Apakah itu yang dipakai untuk pelaksanaan? Nah, jadi gini Mas ya. Ya, jadi begini ya. Kalau kita membicarakan proses KLB normal ya, KLB normal dalam KLB normal sebagaimana yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mungkin tidak jadi masalah. Ini kan KLB-nya kan dalam abnormal ya. Ya abnormal itu. Dan kondisi yang tidak normal. Artinya segala sesuatu itu pasti agak sedikit keluar dari koridor anggaran dasar. Misalnya begini, ya, kawan-kawan kekeh memandang proses dari putusan pengadilan. Kami tidak memandang demikian, ya kan? Kalau kita memandang putusan pengadilan akan berbicara tentang ada yang menang dan kalah. Tidak, ya kan? Kalaupun di dalam putusan pengadilan itu membicarakan KLB, tapi KLB itu atas kehendak dari tawaran dari tim mediasi dan itu diinginkan oleh masing-masing narasumber. Nanti akan dilaksanakan oleh seluruh pengil yang ada. Dan begitu juga keanggotaan, mungkin seluruh anggota IPAT akan hadir di situ. Tidak hanya anggota IPAT yang terdaftar di Makassar, Kongres di Makassar, tidak. Karena ketika itu dibuat pengkotakan itu akan timbul masalah. Yakin saya. Siap. Ya, kalau dibuat satu pengkotakan, pokoknya kalau seandainya dikatakan pokoknya pelaksanaan komperwil ini akan melaksanakan pengil yang ekspresido pasti akan masalah. Ya kan? Setuju. Atau pelaksanaan ini dilaksanakan oleh pengil yang telah melaksanakan komperwil pasti akan timbul masalah. Betul. Begitu juga kalau seandainya peserta
pesertanya hanya peserta terdaftar di Kongres IPAT yang di Makassar, pasti masalah. Betul. Kita nggak ada yang membuat pengkotakan, semuanya juga terlibat banyak. Pengil bertanggung jawab. Semua anggota IPAT hadir di situ di dalam pelaksanaan KRB nanti. Insya Allah begitu. Itu yang kita inginkan, Mas Opon. Bagaimana dengan Ya, kan? dengan calonnya, Mas? Apakah calonnya ada pembatasan juga atau dibuat bebas kembali atau akan ada pemilihan calon baru? Ini KRB lanjutan, hanya berdasarkan hasil perhitungan yang ada di Makassar kemarin, urutan pertama dan urutan kedua. Oh gitu, berarti tidak ada calon baru ya? Ya. Berarti tidak ada calon baru Itu dalam rangkaian proses mediasi ya, Ya, dan ya. proses pengiriman itu, kecuali nanti narasumber yang ada ini menginginkan menarik semua, itu lain cerita. Oh gitu. Tapi Kecuali ada tapi kesepakatan dalam ya? proses rangkaian mediasi itu yang diinginkan oleh narasumber yang ada. Berarti kalau ada kesepakatan dari para narasumber baru bisa berbeda. Mungkin ada calon tambahan atau tidak ada calon tambahan. Ya. Karena yang bermasalah narasumber yang kita tahu itu. Iya betul. Iya. Nah, Mas Oyong, dalam artian gini, ini kan sudah berlarut hampir 2 tahunan ya. Ya. Nah, sedikit hampir kurang dari 2 tahun ya, bahkan 2 tahun lebih, Ya. lebih sedikit. 2 tahun 2 tahun lebih. lebih. Nah, Ya. Mas Oyong, kalau melihat dari kacamata Mas Oyong nih, terlepas Mas Oyong sebagai ketua koordinator mediasi, kalau aku pengen lihat pandangan dari Mas Oyong, ingin minta pendapat ya, tanggapan Mas Oyong, kalau ini dilanjutkan kasasi, plus minusnya apa? Kalau tidak dilanjutkan kasasi, plus minusnya apa? Ini kan yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan dari anggota itu. Oke, jadi begini ya, proses upaya hukum memang proses upaya hukum adalah bagian dari proses pengadilan, dan itu kita tidak melarang orang untuk tidak melaksanakan upaya hukum. Ya. Tapi kalau seandainya mengambil keputusan Kongres, ya, kalau seandainya mengambilkan keputusan KLB keputusan dalam rangkaian untuk melaksanakan Kongres secara normal, ya kan? Ini pendapat saya juga ya pribadi gitu. Ya, ini juga jadi pembahasan pemikiran kita juga. Kalau seandainya Kongres dilaksanakan secara normal dalam kondisi Kongres dipaksakan juga akan dilaksanakan misalnya kan. Kemudian dalam kondisi ada putusan pengadilan negeri, kemudian dikeluarkan putusan pengadilan tinggi, ya kan. Nah, kita nggak tahu pertama, Bapak buat harus ingat, putusan Mahkamah Agung ini akan keluar sampai kapan? Ya kan, padahal batas waktu kita untuk melaksanakan Kongres ini paling lambat selama-lamanya September, 24 September. Betul, 20 September 2021. Mungkin para pihak akan membuat surat memori kasasi, ya, kemudian kontra memori, penyerahan berkas, itu akan berjalan satu atau 2 bulan. Iya, betul. Ya kan, akan terpotong bulan terus, ya kan. Pertanyaan kita, sampai nggak itu putusan itu nanti, ya, sebelum bulan September. Iya, betul. Ya. Yang ditakutkan nggak sampai di bulan September, kemudian dilaksanakan Kongres, ya. Kemudian terpilihlah si A. Terpilih si A ya misalnya, kita nggak tahu Kongres itu terpilih A. Padahal putusan itu dikuatkan lagi dari putusan Mahkamah Agung misalnya, putusan PT itu dikuatkan lagi putusan Mahkamah Agung. Berarti jadi masalah baru. Itu karena timbul masalah baru, itu yang saya katakan sama Mas Omar. Itu akan menimbulkan masalah baru. Akhirnya kita tinggal melihat kondisi organisasi kita ini akan menjadi rapuh nanti. Akan menjadi rapuh. Ya, karena orang akan melihat ketidakkompakan kita dalam sebuah organisasi yang besar ini. Betul. Ya kan, Mas? Betul. Nah, itu yang kita hindari gitu loh. Ya, itu yang kita hindari. Itu yang saya alami, Mas. Dalam artian gini. Alhamdulillah ya, Agros TV itu masih dapat pintu lah, dapat hubungan dengan Kemenkumham, kemudian dengan Kementerian ATR, Koperasi dan sebagainya, masih ada hubungan baik. Dalam artian informasi pun masih terus dapat. Mas Oyong, dalam artian gini, apa yang seharusnya segera diambil sikap oleh para narasumber dalam rangka memperkuat kondisi IPAT ini di luar eksternalnya. Yang saya lihat ini nilai tawarnya makin lama makin turun, kemungkinan bisa jadi habis, Mas. Gimana nih, Mas?
Jadi tim mediasi ini juga memikirkan, ya kan. Kami mungkin akan mengagendakan nanti ya, baik kepada narasumber untuk hadir untuk audiensi kepada Kementerian Hukum dan HAM maupun kepada Kementerian ATR, ya. Karena ada rangkaian dari proses perdamaian ini akan terlaksana dengan baik gitu. Ya kan, supaya mereka tahu dulu. Ya, ini akan dilaksanakan apa ya, akan tahu dulu, akan audiensi kepada kantor Kementerian Hukum, kepada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian pada Kementerian ATR, ya kan, bahwa ini akan proses perbedaan cara pandang di IPA ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Oh, berarti menginformasikan. Mereka harus tahu dulu kan, karena di situ nanti ada yang menyangkut tentang data yang diblokir dan lain sebagainya, supaya ketika itu sudah diambil keputusan, mereka harus welcome kepada para pihak, ya kan, jika itu diinginkan nantinya. Ya, yang selama ini kan kalau nggak salah kan baik INI maupun IPAT itu kan sudah terdaftar, dalam artian organisasinya legal. Organisasinya terdaftar, ada berita negaranya, makanya ada anggaran rumah tangga, anggaran dasar, kemudian ada kode etik. Karena itu legalisasinya kan legal, tercatat. Dalam artian mau organisasi apapun, ketika terjadi perubahan ketua umum kan wajib lapor, Mas. Betul. Nah, dalam artian kementerian yang berkaitan kan adalah Kementerian ATR, BPN. Namun yang melegalisasi itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini kan betul kata Mas Oyong, ini dua ini harus tahu kondisinya seperti apa sih. Jangan sampai catatan di sana namanya si A, tapi di lapangannya namanya si B, kan jadi masalah baru nanti. Misalnya gini, Mas, kalau seandainya keputusan itu telah diambil misalnya, Mas, keputusan perdamaian ini telah diambil, ya kan, kemudian tidak sampai kemudian di Kementerian ATR dalam proses ya, misalnya pencabutan blokir itu tidak bisa terlaksanakan, itu sayang gitu ya. Betul. Ketimbang masalah baru. Yang penting ketika akan kita ingin mengambil keputusan yang ada, Kementerian ATR, Kementerian Hukum dan HAM ya sudah menerima kita dengan baik, Amin. Ya kan. Amin. Kemudian kalau itu memang tercapai keputusan dengan cara musyawarah, tinggal mendaftarkan ya. Setuju. Karena itu sama-sama yang diinginkan ya. Jadi sedikit bukan Gros kesimpulkan ya Gros coba tangkap, anggota harus bersabar. Ya, harus bersabar. Bersabar baik dari para narasumber, pendukung narasumber maupun anggota yang totalnya 20.000 ini bersabar menunggu kerja tim 7 yang mendapat dukungan dari ex-presidium dan mantan Pengwil dalam menyelesaikan proses perdamaian antara para pihak, baik tergugat, penggugat, pembanding atau terbanding. Kira-kira sedikit Bang, Mas Oyong, berapa lama lagi nih anggota harus menunggu? Bisa ngasih prediksi nggak? Dalam artian apakah tahun depan, apakah bulan Desember, apakah besok? Saya gini Mas ya, saya begini ya. Siap. Kita diskusi ya dengan para narasumber itu dalam bahasanya, kalau itu bisa lebih cepat mengapa harus lambat kan gitu. Oh siap, alhamdulillah. Iya, benar. Kalau itu bisa lebih cepat mengapa harus lambat. Nah, gitu. Dan itu juga diinginkan oleh para narasumber. Maksudnya ya, artinya paham ya? Paham. Narasumber itu menginginkan cepat. Ya, narasumber itu menginginkan cepat, bukan menginginkan lambat. Jangan kira ya, mereka itu inginkan cepat penyelesaian ini, bukan lambat ya. Kita kan dialog terus-menerus kan dengan para narasumber ini. Kesimpulan saya adalah sama Bang Ruli ketika kita hadir di situ adalah mereka ingin cepat selesai ya. Ingin cepat. Betul. Siap. Cepat selesai. Dan ingin cepat selesai, ingin segera dilaksanakan secepat mungkin. Yang penting itu yang ada. Yang tadi itu jangan muncul ya, tadi Mas Oyong kan bilang ada pihak-pihak yang memang tidak menginginkan kondisi ini selesai, bahkan biar perlu begini terus. Ada nggak hal pihak seperti itu memanas terus jadinya, padahal kan yang dirugikan anggota Mas Oyong kan tahu sendiri, ini kan IPAT tidak terlepas dari stakeholder pemerintahan, baik BPN dan lain-lain.
dalam artian aturan main atau apapun kan pasti berdampak ke anggota. Kan gitu Mas ya, kalau nggak salah di lapangan kan seperti itu. Nah, kalau memang para narasumber atau pihak itu ingin cepat dan segera, menunggu apa lagi Mas? Ya itu saya katakan sama Mas Mahfud. Saya kemarin itu berpikir udah tuntas ya. Pertemuan terakhir pikiran saya juga sudah selesai. Oke. Ya, tapi namun kenyataan di luar ekspektasi saya gitu. Tapi itu wajar ya. Itu wajar karena kan yang tadi saya ceritakan sama Mas Mahfud. Iya. Umumnya sudah dapat Mas. Umumnya sudah dapat. Khususnya yang umumnya sudah dapat, khususnya yang belum gitu loh. Oh, berarti ini dalam proses mengkhususkannya ini ya? Dalam proses. Umumnya sudah dapat, khususnya yang belum lagi. Yang khususnya yang harus kita diskusikan lagi. Pertama tentang tawaran dari A, tawaran dari si B, itu yang harus dipelajari lagi. Siap. A ingin begini, si B ingin begini, ya kan? Iya. Nah itu wajar lah ya kan? Nah itu wajar karena pada dasarnya kan kadang para narasumber punya pemikiran juga gitu loh. Ya pasti. Ya kan? Pasti. Ya, karena itu saya katakan sama Mas Mahfud adalah kalau umumnya sudah dapat. Sekarang sedang diramu khususnya ya. Iya. Karena umum itulah yang ada di dalam pemikiran para narasumber, Mas. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Siap. Dalam pemikiran para narasumber itu umumnya sudah ada. Dan itu mereka ini teman baik sih sebenarnya ini. Ya iyalah. Mereka ini teman baik. Ya. Dari dulu mereka ini teman baik. Ya saya salut dengan narasumber ini gitu loh. Dengan narasumber yang lain, Mbak Oti, kemudian Bang Firdona, saya angkat jempol angkat kepala lah. Hormat sekali ya angkat ya dengan para narasumber. Artinya pada dasarnya ya tidak ada yang menghalangi proses mediasi ini berjalan. Mereka support kita dalam pelaksanaan proses ini Mas ya. Dialog inter kita ini selalu terjaga. Akhirnya kita temukan dengan pihak-pihak yang ada, akhirnya semuanya juga berpikiran demikian. Ya kenapa? Kalau ini memang bisa kuat, mengapa harus lemah gitu Mas? Ya, betul. Karena pada dasarnya IPAT ini luar biasa loh Mas. Ya, IPAT-nya luar biasa. Kalau kita mengerti ya, organisasi IPAT-nya luar biasa. Ya, kontribusi PPAT itu dalam menjalankan jabatannya untuk proses pungutan pajak ya, untuk kepentingan negara itu lebih kurang 1.000 triliun Mas. Wow. Kalau kita menilai ya kontribusi IPAT ya dalam menjalankan profesi dari Sabang sampai Merauke dalam proses pungutan pajak untuk kepentingan negara PPA sama BPATB itu lebih kurang 1.000 triliun Mas. Berarti itu kan yang harus dijaga. Dan itu seharusnya kita punya posisi tawar yang baik dengan pemerintah. Tapi karena kita ini pecah karena kita ini dalam posisi pertentangan di antara internal kita, akhirnya teman-teman TR itu memandang, kok bisa begini terus ya, kok bisa begini terus. Pada dasarnya kunci tawarnya sangat luar biasa loh, kalau kita mau jujur ya. Kalau kita mau jujur, ya kan. 1.000 triliun loh, ya kan. Berarti peran PPAT di dalam pungutan pajak negara. Berarti harusnya posisi tawarnya sangat tinggi dong. Itu yang seharusnya Mas. Seharusnya pertentangan itu nggak ada lagi kalau memikirkan organisasinya gitu. Kalau yang mau memikirkan organisasi, di mana sebuah organisasi itu pasti organisasi besar itu ditandai dengan begini Mas. Ya. Ditandai begini, pertentangan terus kemudian timbul, kemudian berbaik, kemudian itu jadi besar terus. Betul. Apalagi usianya kan baru 28 tahun ya. Iya, itu. Masih terbilang muda ketimbang abangnya sebelah. Dibandingkan ya ini kan 111, 112. Abangnya kan lebih tua berapa tahun. Boleh nggak saya dalam artian gini Mas Oyong, boleh nggak kalau saya sampaikan bahwa anggota jangan terpengaruh dengan statement siapapun, tunggu dari tim mediasi bagaimana? Ya, kami cuma menginginkan kepada kawan-kawan yang ada ya, pertama adalah jangan satu dalam keinginan saudara jangan memperkeruh ya, jangan membuat statement yang menimbulkan pertentangan antara satu yang lain karena akan dibaca. Betul. Takutnya statement itu dianggap ya
pendapat. Kita ini kadang kita ini kan orang apa ya, Indonesia ini kan penuh dengan tata krama dan aturan, ya kan. Etika. Karena membaca itu padahal kadang-kadang kita membaca jangan kita menilai kan begitu ya Mas. Ya karena takutnya itu akan mengakibatkan pelaksanaan dari proses mediasi ini akan menimbulkan kendala nanti gitu loh. Ya, saya takutnya para narasumber ini terpancing emosinya, ya kan, cara pandangnya, akhirnya kita nggak akan sampai lah yang kita inginkan dalam proses mediasi ini. Padahal secara ya kan? umumnya sudah terbentuk kalimat-kalimat yang yang secara umumnya sudah dapat sebenarnya, itu tinggal bahasa saya itu adalah khususnya yang harus kita didiskusikan. Siap. Tempat, misalnya tempat ya Mas, tempat, kemudian peserta, ya. Koordinator, itu loh Mas. Wow, ya kan? Udah tinggal selangkah lagi itu mah. Ya itu loh Mas, tempat, koordinator, mencabut semua yang menjadi kendala-kendala itu wajar kan. Kalau kita melaksanakan proses mediasi, kalau itu yang kita tidak bicarakan, itu kan menjadi masalah. Termasuk Mas Mapus sama saya ada masalah kita berdua. Kita ingin berdamai. Pasti saya ingin tawarkan ya, Mas Mapus kalau gini deh, Mas Mapus dia tawarkan begini. Nah itulah yang ada gitu. Itu yang harus dipertemukan. Artinya kan, saya tentang bagaimana teknis aturan, bagaimana pembentukannya, ya kan, bagaimana ininya, bagaimana apa macam-macam lah itu. Ada beberapa poin kemarin yang kita catat kan, kita sampaikan, dan itu masih didiskusikan terus di antara para narasumber. Amin. Ya kan, itu wajar ya, karena kawan-kawan, karena para narasumber ini memandang efektivitasnya gitu loh. Efektivitas pelaksanaan KLB ini betul-betul suatu rangkaian untuk membuat impact lebih besar lagi, Mas. Yang perdamaian itu membuat impact lebih besar lagi. Setuju. Ya, itu yang diinginkan oleh Rasul. Saya dengar ya dialog di antara mereka berdua itu sangat luar biasa mereka. Wow. Saya sama Bang Ruli berempat itu mendengar, sangat luar biasa. Keren. Potensinya yang luar biasa. Dan itu kita mengharapkan, kita berdoa ya semuanya ya. Amin. Kita berdoa semuanya pelaksanaan proses mediasi ini berjalan dengan baik. Amin. Ya secepatnya, kalau bisa cepat nggak harus lama-lambat gitu loh. Iya. Karena keinginan dari para pihak pun kalau bisa cepat, ngapain lambat-lambat gitu. Para narasumber gitu loh Mas, ya kan. Saya juga telepon beberapa pihak untuk mendukung proses mediasi ini berjalan lebih baik lagi. Oke. Ya kan. Mas untuk support moral ya. Betul. Kemudian Bang Ruli membuat support moralnya, kemudian buat logo, itu bagian dari proses dukungan itu Mas. Siap. Ya, Mas Oyong, karena sudah terang nih, sudah dijelaskan, ternyata sebetulnya apa yang beredar di medsos itu justru bertolak belakang dengan kondisi yang tadi Mas Oyong sampaikan. Loh, seakan-akan di medsos itu para narasumber masih terus bertikai, tapi ternyata sebetulnya sudah ada persamaan persepsi di umumnya, tinggal mencapaikan khususnya, berarti sudah ada. Bahkan para narasumber pun menyatakan, kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa segera, ngapain besok-besok kan gitu. Oke. Iya, itu betul Mas. Berarti closing statement Mas Oyong, terutama untuk anggota IPAD seluruh Indonesia. Ya, pertama closing statement adalah mari kita sama-sama minta dukungan dari semua kawan-kawan yang ada di PPATB seluruh Indonesia tergabung dalam Ikatan Pejabat Tunanetra Tanah proses mediasi ini, dan saya dan kami selaku tim mediator yang khususnya Ekspresidium sangat yakin proses mediasi ini akan berjalan dengan baik. Memang cara penyelesaian terbaik adalah dengan melaksanakan perdamaian. Itu start closing statement ya. Oke. Nah, itu kita minta dukung kawan semuanya dari sahabat saya Merauke, para senior ya yang saya hormati ya, dukung proses mediasi ini berjalan dengan baik karena pada dasarnya sudah sampai ke titik titiknya gitu. Jangan lagi kembali lagi gitu. Tinggal satu langkah pelaksanaan. Iya. Oke pemirsa, ternyata apa yang dibaca di medsos, apa yang beredar di lapangan, gonjang-ganjing di lapangan dan di medsos itu sudah terjawab oleh Mas Oyong bahwa sebetulnya narasumber atau para tergugat dan tergugat, pembanding atau terbanding sudah menemui satu titik temu di umum, yaitu kalau bisa segera kenapa lambat, kalau bisa cepat kapan dilambat-lambatin, kan seperti itu. Jadi
Iya. Apapun yang ada, seandainya ada statement-statement dari pihak luar yang tanda petik justru membuat tambah memanas, anggap aja angin lalu. Bukan begitu Mas Oyong? Siap. Ya. Dianggap angin lalu gitu. Kalau ada yang tanda petik memanas-manasi, Iya. ya anggaplah angin lalu. Karena apa? Karena tim mediasi sudah bekerja, berharap dukungan penuh dari teman-teman anggota IPAT se-Indonesia agar mediasi ini bisa berjalan lancar dan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian yang tujuannya demi anggota dan organisasi IPAT yang mempunyai kontribusi terbesar di negara. 10 triliun loh, bayangin satu tahun. Oh iya, Wow. 1.000 triliun kita. Oh, ya. 1.000 triliun, Kita, wow, ya. untuk pajak itu. Iya. Oke pemirsa, Iya. demikian sebenarnya masih banyak yang ingin Gross TV bincangkan dengan Mas Oyong, tapi karena terbatas dengan waktu dan Mas Oyong juga belum pulang kantor kayaknya nih. Belum pulang kantor Mas Oyong ya? Oke, terima kasih kepada Mas Mahfud ya. Ya. Terima kasih Mas Mahfud. Ya. Mas Oyong belum pulang Terima kantor kasih ya? Bisa, ya. Ini masih di kantor? Saya udah pulang. Oh, udah pulang. Kok kayak di kantor? Udah pulang ya. Pesan baru diterima Iya. di poin. Ini bener. Di ruang kerja saya nih. Weh, ruang kerjanya kayak kantor ternyata. Ya, ya. Jadi keren. Jadi demikian apa nih? Tetap sehat Mas Oyong, jaga kesehatan IPAT Jaya. Ya, Itu terima kasih. dari Terima pemirsa. kasih Mas Mahfud. Sukses semuanya buat kawan-kawan semuanya. Oke pemirsa, demikian Terima bincang. kasih ya. Sama-sama, demikian bincang santai Gross TV. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.